Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallu ala Muhammad. Ini adalah kisah sakaratul mautnya Alqamah. Dikisahkan Alqamah ini seorang pemuda yang sangat soleh dan sangat rajin beribadah. Salat 5 waktunya tidak pernah ditinggalkannya sekalipun. Bahkan dikatakan dalam 3 tahun dia melakukan sholat tahajud dan tidak pernah meninggalkannya sekalipun. Namun menjelang sakaratul mautnya, Alqamah ini tidak bisa mengucapkan kalimat La ilaha illallah. Mengapa? Diceritakan dari Abdullah bin Abi Aufah, ia berkata, kami sedang bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tiba-tiba datanglah seseorang dan berkata, ada seorang pemuda yang sedang sakit dan napasnya hampir terputus. Lalu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berkata, ucapkanlah la ilaha illallah. Namun orang itu berkata, sudah aku katakan kepada pemuda itu, namun dia tidak sanggup mengucapkannya. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya lagi ke orang itu, apakah anak muda itu sholat? Jawab orang itu, ya. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdiri, bangkit dari duduknya, dan kami pun berdiri bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saat itu. Lalu Rasulullah pun menemui pemuda itu dan berkata, wahai anak muda, ucapkanlah la ilaha illallah. Namun pemuda itu tidak sanggup mengucapkannya. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya lagi, kenapa? Lalu seseorang yang ada di situ berkata, ya Rasulullah, anak muda ini telah durhaka kepada ibunya. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya lagi, apakah ibunya masih hidup? Orang itu menjawab, ya. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan seseorang untuk memanggil ibu anak muda ini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, apakah ini anakmu, wahai ibu? Ibu itu pun menjawab, ya, ini anakku ya Rasulullah. Lalu Rasulullah mengatakan, maukah engkau memaafkan kesalahan anakmu ini? Ibu itu menjawab, tidak ya Rasulullah, karena anak ini telah durhaka kepadaku dan telah menyakiti aku. Jawab ibu itu dengan nada jengkel. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan orang-orang yang ada di situ untuk menyiapkan kayu bakar yang disiapkan untuk membakar anak ini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya lagi kepada ibu itu, maukah engkau memaafkan anakmu ini? Jika tidak, pastilah kami akan membakarnya dengan api ini. Dan jika engkau memaafkannya, niscaya kami akan melepaskannya dan tidak akan membakarnya. Perempuan itu menjawab, kalau begitu aku akan memaafkannya dan meridhoi anakku ini. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berkata, jadikanlah Allah sebagai saksinya dan jadikanlah aku sebagai saksinya. Lalu ibu itu pun berkata, ya Allah, sesungguhnya aku jadikan engkau sebagai saksi dan Rasulmu aku jadikan saksi, dan sesungguhnya anak ini telah aku maafkan dan aku meridhoinya. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada pemuda itu, wahai anak muda, ucapkanlah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Lalu anak muda itu pun mengucapkan apa yang diucapkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu anak muda itu pun dapat mengucapkan apa yang dikatakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan dia pun
kemudian meninggal. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkannya dengan sebab aku dari api neraka. Demikianlah kisahnya teman-teman, semoga bermanfaat. Mohon maaf bila banyak kesalahan, kata-kata yang kurang baik ataupun kurang sopan. Sampai bertemu lagi di kisah selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallu ala Muhammad. See you next time. Bye-bye.